soal ALN nomor 23. ALN tahun 2021. Silakan dibaca dulu teksnya. Sepasang saudara penyihir. Di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Arko. Meski merupakan saudara kembar, watak keduanya sangat berbeda drastis. Niko sangat sombong dan angkuh, sedangkan Arko merupakan anak yang baik hati. Niko memiliki keistimewaan yaitu menguasai sihir lebih banyak, sehingga dengan kesombongannya selalu memamerkan kemampuannya. Arko merupakan kakak dari Niko, selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dengan sembarang. Akan tetapi, Niko selalu mengelak dan mengatakan bahwa Arko iri dengan kemampuan sihir Niko. Sikap Niko justru semakin menjadi-jadi, diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Di suatu hari, ketika matahari baru menampakkan separuh badannya, Arko menasihati si adik, tetapi tetap saja Niko yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat, sehingga seluruh benda di rumahnya diubah menjadi batu. Ada satu benda yang baru diubah, yaitu cermin. Niko yang membacakan mantra kemudian berniat mengubah cermin menjadi batu, ternyata terbalik ke arahnya. Mantra tersebut ternyata terpantul ke arah Niko. Niko akhirnya berubah menjadi batu. Melihat keadaan adiknya, Arko memberitahu guru sihir, kemudian meminta bantuannya untuk membebaskan sang adik dari sihir yang diperbuatnya sendiri. Namun, guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi dan hanya bisa diubah oleh orang yang memiliki cermin tersebut, yang telah membacakan mantra sihir mengubah menjadi batu. Peristiwa yang terjadi pada cerita sepasang saudara penyihir adalah, kalau ada soal seperti ini, kamu mengecek satu persatu dari masing-masing opsi. Yang A, Niko melarang adiknya Arko. Betul? Salah. Arko melarang adiknya Niko untuk memamerkan sihirnya, tetapi Niko tidak menggubrisnya. Terus salah. Semua sihir, nah ini bawahnya, semua sihirnya menjadi cermin sampai yang terakhir yang belum disihir sebuah batu. Betul? Yang ini menjadi cermin selamanya? Salah. Yang ke C, Arko mendukung adiknya untuk memamerkan sihirnya? Salah. Jawabannya yang D. Berikutnya, kamu akan memilih dua ya. Kalau perintahnya 2, berarti 2. Latar tempat. Di sini di sebuah desa, ya, di pinggir sungai. Tidak ada disebut pinggir sungai. Di depan cermin, ya, karena dia nyihir. Jawabannya 1 sama 3. Nomor 25. Ini kamu akan melihat tindakan tokoh sesuai dengan cerita atau salah yang tidak sesuai cerita. 1. Arko selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dengan sembarang. Betul? Betul? Ya. Niko tidak menggubris nasihat Arko dan mengatakan bahwa Arko iri dengan kemampuan Niko. Ya. Niko mengubah semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Ya. 4. Sebagai kakak yang sayang adiknya, Arko meminta bantuan para sihir untuk membebaskan sang adik. Ya. Niko keras kepala dan angkuh, merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat. Betul? Ya, berarti betul semua. Nomor 26. Perbandingan sikap Arko dan Niko. Yuk dibandingkan teks dalam teks. Yang pertama, sebagai kakak Niko sangat sabar. Salah. Arko sangat sabar menasihatinya. Ya. Arko selalu meminta guru sihir.
Sedangkan Niko sudah sekolah mandiri? Tidak. Niko punya sifat rendah hati? Tidak. Jawabannya yang B. Nomor 27. Dua pesan moral. Anak-anak perhatikan di sini ada kata dua. Nah, kalau jawabannya itu ada kotak-kotakan seperti ini, sebenarnya dia bisa diklik semuanya. Ya, kalau bundar, lingkaran kan biasanya itu cuma diklik satu. Tapi kalau yang kotak diklik 4, tetapi dia perintahnya 2. Ya kamu jangan 4, 2 saja. Kita harus saling menasihati dan menyayangi dalam kehidupan. Ya kayak Bu Yeti nasihatin kalau ada yang nggak fokus, ada yang rame saya nasihatin. Biar kamu juga nggak menyesal. Ya Mas ya. Saya nggak pakai HP. Mas nggak lihat depan kah? Kamu nggak bisa lihat depan? Bisa. HP-nya buat apa? Dua, janganlah kita berlaku sombong, karena akan mendapatkan balasan. Ya. Niko berubah menjadi batu setelah berusaha menyicimin. Ini bukan pesan moral, tapi dia cerita. Arko dan Niko kakak beradik yang memiliki kelebihan sihir. Ini bukan nilai moral juga. Jawabannya 1 dan 2 ini ya, kamu klik. Anak-anak, kalau soal nomor 28, ini kan kalau ada teks, biasa kan kamu melihat soalnya dulu. Biar nanti kamu nggak buang-buang waktu untuk apa. Kita lihat, di sini ditanyakan struktur bagian. Nah, kalau struktur bagian, kamu kan kalau ada teksnya utuh gampang kan? Tinggal yang atas itu orientasi, yang tengah itu komplikasi, yang paling bawah itu resolusi. Tetapi kadang itu dicopot, dipenggal. Cuma ada kayak gini. Nah, itu apa Kodam? Saat orang tua Laila datang, alangkah kagetnya mereka melihat rumah dipenuhi banyak benda yang mereka butuhkan. Ibunya hampir menangis karena sangat bahagia, karena kebutuhan mereka dapat tercukupi. Meskipun begitu, Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Ia tidak sembarangan menciptakan benda dengan pensil ajaibnya. Ia tahu bahwa bersikap berlebihan nantinya akan menimbulkan petaka, baik untuk dirinya maupun dengan keluarganya. Ya, jelas ini bagian apa? Ini kan ada pelajaran moral nggak di bawah ini? Ini menggunakan ia tidak sembarangan menciptakan benda, karena ia tahu bahwa kalau berlebihan itu akan menimbulkan petaka. Nasihat bukan ini? Ya, karena nasihat berarti dia biasanya bagian resolusi. Jawabannya yang D. Nomor berikutnya. Silakan dibaca teksnya dulu. Di sini kamu cek soalnya apa? Disuruh penulisan kalimat langsung. Mohon anak-anak yang cermat, karena ini kalimatnya sama. Yang beda hanya apanya? Letak tanda baca. Mari kita cermati satu-satu, nak. Mas kelihatan dari belakang? Kita cermati satu-satu. Silakan masuk, Pak. Harusnya di sini apa? Silakan masuk, Pak. Sebelumnya Pak orang menggunakan koma dan hurufnya kapital. Menggunakan koma dulu. Berarti satu sebenar itu salah? Salah. Besok kalau kamu buat teks fantasi yang dikumpulkan ke Bu Yeti, silakan masuk, Dek. Juga itu koma dulu. Sudah makan, Mas? Sudah makan, Mas? Berarti sebelum kata Mas sudah menggunakan tanda koma. Berarti kalau A salah, D salah, B salah. Jawabannya tinggal C. Kita lihat sampai belakang. Silakan masuk, Pak. Kamar saya ada di sana. Ujar Casey sembari menunjukkan kamarnya. Kamu lihat kata ujar. Kamu lihat kata ujar. Kapital, kapital, kapital. Apa yang kecil? Kecil. Karena di sini bukan titik. Di sini adalah koma. Sehingga jawabannya yang C. 30. Diurutkan. Kalau mengurutkan, anak-anak harus melihat opsi. Opsi 1 kamu lihat. Pertamanya 1. Dengan rasa takut si pemuda. Ujuk-ujuk ngomongin si pemuda, bisa? Kan biasanya cerita itu orientasi dulu. Nah, berarti jawabannya yang 6 dulu. Di suatu perkampungan, hiduplah pemuda miskin dan sebatang kara maksudnya. Ya, terus diikuti 2 atau 5? Ya, karena ia tidak memiliki benda kecuali gubuk yang sudah rapuh
peninggalan orang tuanya. Bagian orientasi. Oke. Jawabannya C. Sekarang nomor 31. Konfliknya apa? Berarti saya mengatakan kalau komplikasi itu mesti ada penyebab konflik, konfliknya, akibat konflik. Bu, caranya gimana mencari penyebab sama akibat? Tipsnya adalah kamu temukan konfliknya dulu. Kalau sudah ketemu konfliknya, kamu akan bisa menentukan kok ini terjadi, kenapa sih? Itu penyebab. Apa sih akibatnya? Setelah ada konflik itu akibat. Sehingga yang namanya sebab, konflik, akibat itu selalu berurutan. Nah, kita lihat di sini. Kamu lihat. Konfliknya apa sih? Tak lama kemudian cermin itu sudah dipasang. Orang-orang mengantar cermin itu juga sudah pulang. Kasih yang sendirian di rumah asik menatap cermin itu. Ah, indah sekali cermin itu, pikir Kasih. Tapi karena merasa janggal dengan cermin itu, Kasih mulai mendekati cermin dan Kasih berteriak keras. Ia sangat ketakutan. Itu karena ada bayangan seseorang di cermin itu. Tapi bayangan itu bukan dirinya. Bayangan itu adalah gadis usia Kasih dengan wajah riang. Nah, ia berteriak. Kali ini ia berteriak dengan baik karena bayangan itu bersuara kecil. Apa konfliknya? Konfliknya apa sih ini? Ketakutan. Namanya konflik itu perasaan tidak nyaman, anak. Gelisah, takut, marah, khawatir, itu konflik. Berarti dia konfliknya apa sih? Takut. Karena cerminnya menampilkan, kamu takut gak kalau terjadi malam-malam gitu lagi bercermin sendirian di rumah? Ya, nggak takut sih dipaksain. Jawabannya ya. Nah, kalau kayak gini, nak, ini kan sudah ketemu konfliknya. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Ya karena dia beli cermin kan. Akibatnya apa? Belum ada di situ akibatnya, karena ceritanya belum selesai. Jawabannya yang D.